Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk Anda semuanya. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara membuka cakra keberuntungan dalam diri. Baik, dengan memahami cakra dalam masalah keberuntungan ini, Anda akan insya Allah selalu mendapatkan kemudahan. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Ya, memang kemudahan ini dalam prasangka setiap orang tidak selalu awet. Ya, mungkin bukan hanya setiap orang ya, orang-orang tertentu yang memahami tentang keilmuan dan kemudahan. Ada rezeki kemudahan, ada rezeki keilmuan. Dan kalau saya belajar tentang kerezekian ini, bahwa kemudahan itu tidak akan awet jika tidak disertai dengan keilmuan. Baik, cakra apa yang tergabung atau yang berpengaruh dalam keberuntungan ini? Saya akan bahas setelah ini ya. Silakan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan jangan lupa like juga ya. Oke, terima kasih. Semoga nanti ketika kami upload, Anda selalu mendapatkan notifikasi, mendapatkan pemberitahuan tentunya untuk peningkatan spiritual, untuk belajar Kundalini dan belajar Reiki. Baik, pernahkah Anda menjumpai orang-orang yang beruntung? Saya rasa bukan hanya pernah, sering ya. Ada orang yang dulu sekolah tidak pinter, dulu sekolah hanya biasa-biasa saja, bahkan nakal, namun kehidupannya lebih beruntung daripada yang sekolah pinter. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang kemudian dimudahkan jodohnya tanpa harus bersusah payah, tanpa harus ta'aruf? Ya, ta'aruf penting ya, perlu juga. Maksudnya berusaha keras untuk mencari pendekatan kepada pasangannya, kepada lawan jenisnya, namun dimudahkan jodohnya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang cepat naik karir, cepat naik jabatan, dan itu dipengaruhi oleh cakra-cakra keberuntungan? Oke. Mungkin juga Anda pernah menjumpai seseorang yang begitu tidak bekerja keras, dengan santai, dengan rileks, namun keberuntungan selalu ada pada dirinya. Dan sekali lagi, Tuhan Allah mudah mengendaki apa yang dikehendakinya. Nah, sesuai pengamatan saya dan teman-teman di Asosiasi Reiki Indonesia, ada 3 cakra yang terhubung, yang mempengaruhi terhadap keberuntungan. Yang pertama adalah cakra dasar. Cakra ini lebih kepada spirit, semangat untuk menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua adalah cakra jantung ya. Jantung ini lebih kepada hati, berhati-hati, selalu berbicara dengan perasaannya, tidak monoton, asal ikut, asal tebak, tapi dia pakai hati, ilmu rasa ya. Kemudian yang ketiga adalah cakra tenggorokan. Ini lebih kepada bagaimana cara berkomunikasi dengan orang. 3 cakra itu. Kenapa saya tidak menyebutkan cakra mahkota, ajna, padahal itu sangat penting juga. Ya, kalau dalam
koridor ilmu kesadaran, cakra mahkota dan cakra ajna ini akan memutuskan berdasarkan hati, berdasarkan perasaan. Maka saya kesampingkan untuk cakra keberuntungan. Bukan saya kesampingkan ya, bukan berarti saya tinggalkan cakra itu, namun ada urutannya. Oke. Cakra ajna dan cakra mahkota lebih kepada kebijaksanaan secara sadar setelah dipengaruhi oleh hati. Maka dari itu, dasar utama dalam cakra keberuntungan adalah 3 cakra tadi. Cakra dasar, cakra jantung, dan cakra tenggorokan. Dan sebaiknya juga 7 cakra di dalam tubuh kita harus kita aktifkan semuanya, kita buka semuanya. Ini akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Oke, bagaimana cara membukanya? Anda gunakan untuk cakra dasar, gunakan kundalini. Ya, gunakan meditasi kundalini. Bangkitkan kundalini dan penuhi cakra dasar Anda dengan energi kundalini. Karena lebih dekat dengan cakra dasar lebih dekat dengan gulungan kundalini, sehingga energinya akan penuh dan akan semangat. Kemudian untuk cakra jantung dan cakra tenggorokan, Anda bisa menggunakan energi Reiki, energi alam semesta dari Tuhan. Ya, semuanya dari Tuhan ya. Seperti yang saya jelaskan dulu bahwa energi Reiki masuk dari cakra mahkota ke bawah. Kalau energi kundalini bangkit dari cakra dasar ke atas. Atau dengan menggabungkan keduanya. Ini akan lebih baik dan lebih peka, sehingga keberuntungan akan insya Allah terus terjadi. Baik, caranya Anda posisikan duduk yang nyaman ya. Nah, seperti ini. Kalau duduk ya duduk, kalau berbaring, kalau bersila. Kemudian pejam mata, posisikan pada posisi meditasi. Olah nafas ya 3 kali sampai dirasa Anda nyaman. Tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan. Setelah Anda rasa nyaman, Anda pompa kundalini Anda. Anda lakukan meditasi kundalini dengan memompa antara otot anus dan kelamin. Tarik nafas yang dalam, tahan otot perineum, hembuskan perlahan. Lakukan pemompaan hingga bokong Anda terasa hangat. Maka disitulah akan terjadi pengaliran energi kundalini. Kemudian lakukan grounding ke bawah, membuang rasa pegal, energi negatif yang ada di kaki masuk ke dalam bumi melalui tapak kaki. Setelah itu tetap sadari nafas, olah nafas yang baik dengan tetap tenang dan nyaman. Abaikan suara sekitar, fokuslah pada energi Anda. Bayangkan cahaya putih yang masuk dari cakra mahkota mengalir ke cakra ajna, kemudian turun lagi ke cakra tenggorokan, membersihkan semua kotoran-kotoran di tenggorokan sehingga suara Anda menjadi lantang, jelas. Pita suara Anda menjadi lega. Kemudian rasa pegal di punggung, di kepala bagian belakang terasa ringan dan rileks. Kemudian turunkan lagi cahaya putih tersebut kepada cakra jantung. Kemudian setelah di cakra jantung, bersihkan semuanya. Efeknya adalah dada Anda akan menjadi lebar. Biarkan getaran-getaran energi tersebut mengalir dengan kencang, membersihkan seluruh energi negatif yang ada di jantung. Membersihkan hati,
melepas kemelekatan, melepas emosi, melepas iri hati, melepas jengkel, melepas dendam, melepas amarah. Dan terus Anda bayangkan berputar kencang dan membersihkan semua kotoran yang ada di jantung. Kemudian alirkan ke bawah, ke cakra solar plexus, ke perut, kemudian ke cakra sek, dan semuanya bergerak kencang membersihkan kotoran-kotoran yang ada di cakra solar plexus, di perut, di cakra sek, dan lakukan grounding ke bawah sampai ke tapak kaki. Setelah selaras, nyaman dari cakra mahkota sampai cakra dasar, lipat gandakan lebih kuat dan perintahkan pada energi untuk selalu menghadirkan keberuntungan di dalam diri Anda. Sebut nama Tuhan, ya Allah, tolong hadirkan keberuntungan dalam hidupku. Tolong beri petunjuk padaku kepada arah yang baik, kepada arah yang menguntungkan, kepada hal-hal yang saya tidak bisa berpikir bagaimana caranya. Engkau yang lebih tahu. Tolong tunjukkan aku kepada kebaikan dan keberuntungan. Keberuntungan dalam rezeki, keberuntungan dalam kesehatan, keberuntungan dalam mendapatkan jodoh, keberuntungan dalam naik karir, keberuntungan dalam jabatan, keberuntungan dalam mencari guru spiritual, keberuntungan dalam mencari ilmu, keberuntungan dalam belajar, dan keberuntungan dalam hubungan antar sesama, baik kepada pasangan maupun kepada orang lain. Pasangan, istri, dan partner kerja, dan apapun. Anda sebutkan semuanya sesuai kebutuhan Anda. Termasuk keberuntungan dalam mendapatkan peluang usaha. Insya Allah dengan niat yang baik, maka keberuntungan akan mudah Anda dapatkan. Oke ya, setelah Anda lakukan keselarasan energi, keseimbangan energi, niatkan 10 menit, semakin selaras, semakin seimbang, dan berenergi diri Anda. Dan semakin baik energinya di dalam 3 cakra tadi. Insya Allah, dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan afirmasi yang mantap, keberuntungan akan hadir bersama Anda. Setelah itu, Anda boleh buka mata dan jangan lupa bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang. Ridhoi niat batin kami. Ridhoi niat batin saya. Terima kasih. Anda bisa mengatakan seperti itu ya. Baik, semoga dilancarkan bagi Anda, semoga dimudahkan urusan Anda dan selalu mendapatkan keberuntungan. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya infokan lagi bahwa tanggal 4 Januari ada Lokakarya pelatihan Reiki level 1 di Jakarta. Jika Anda berminat, Anda bisa hubungi admin saya yang ada di nomor samping video ini atau kunjungi website pelatihanreiki.com. Semoga Anda mendapatkan keberuntungan. Terima kasih. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.